Halo, what's up? Balik lagi di channel gua. Kita sekarang lagi di episode kedua di Cinta, yaitu Chill and Talk. Sebagai gua di sini sebagai host, dan ini ada narasumber. Masih sama sahabat gua, teman gua. Fasya ya? Fasya. Okay. Fasya. Oke, Fasya. Jadi kayak janji gua di podcast sebelumnya, kan gua membahas tentang sebuah kasus nih, kasus yang tentang tema sebelumnya tentang komitmen sama ghosting. Jadi ada kasus dari orang terdekat Fasa ya. Kita nggak usah sebut nama, kita sebut aja dia Tuan Putri. Oke, Tuan Putri. Jadi orang sebut terdekat. Aja dia A. Sebutnya dia A. Ya udah. Terus Okay. cowoknya B kan lebih B. simpel. Iya, ceweknya A, cowoknya B. Nah, kasusnya gimana tuh? Kasusnya ghosting ya. Ghosting. Perihal ghosting. Kayaknya semua pernah ngerasain deh ya buat cewek-cewek. Iya. Tapi ini ada satu kasus yang menarik banget sih. Bentar. Enggak kayak. Gue pengen nanya, ini maksudnya ghosting atau enggak? Iya, Kalau misalnya nggak apa-apa, ini direkam lucu. Nggak apa-apa. Lanjut. Keep up. enggak, kalau misalnya Oke. kita tuh udah deket nih. Udah dekat. Bertahun-tahun. Gila, bertahun-tahun. Dan dia tuh treat kayak pacaran. Cowoknya tuh Treat ngerti banget kayak ceweknya tuh pacaran. kayak pacaran. Iya, Oke. parah. Kemana-mana berdua sampai Berdua. orang tuh nyangka Mereka tuh pacaran. mereka tuh pacaran. Dan akhirnya ketika ditanya perasaan, si cowoknya bilang, aku nggak siap Nggak siap apa? buat jalanin komitmen sama kamu. Oke. Bad boy. Berarti bukan ghosting dong ini. Ghosting sih. Karena gini gitu. Karena dia tidak menghilang. Tapi bayangin, udah 3 tahun gitu, 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun bareng-bareng. Oke, 3 tahun Tiba-tiba bareng-bareng. setelah 3 tahun, karena kan si cewek tuh penasaran kan. Dia dipancing bilang sayang, nggak balik bilang sayang. Iya. Tapi dia ditinggalin, gak ninggalin, malah Iya. balik lagi. Yang akhirnya pas ditanya kepastian, memberanikan diri nih si ceweknya nanya kepastian. Oke. Kamu tuh gimana sih perasaannya sama aku? Aku sayang. Sayang. Cuman kalau komitmen aku belum bisa. Kenapa nggak Aku bisa? belum siap. Belum siap. Mungkin si cowoknya pengen langsung lamar kali ya. Kali. Tapi kan Mungkin. harusnya baiknya ada kayak sebentar ya, aku lagi ngebangun diri sendiri dulu, Oke. memperbaiki finansial aku, Oke. biar nanti aku bisa melamar kamu jangan khawatir. Kan kayak gitu enak ya. Bukan kayak Hmm. perkataan yang kayak aku belum siap komitmen, tapi kalau kamu mau jalan sama siapapun ya terserah. Stuck nggak sih otak lu? Kayak Ceweknya Apa? mikir, you only one. Only you, you, but you, not only me. gue memprioritaskan seseorang di hidup gue, stuck di orang ini, tapi orang ini enggak gitu. Kayak Bajingan gak sih kata lu? bangsat banget. Kata lu yang benar-benar fuckboy yang kayak apa? Ya kayak gitu. Softboy berkedok fuckboy. Softboy berkedok fuckboy. Parah sih. Softboy. 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 Tapi fuckboy gak? Enggak. Enggak sayang. Hati-hati ya. Hati-hati ya. Terus ya akhirnya temen gue kan jadi bingung gitu. Ya iyalah anjir, gua Terus dia bilang kayak, oh ya udah, kalau kayak gitu kita jalannya mau gimana, mau jadi teman atau apa? Nggak tahu, jalani aja. nggak tahu, jalani aja. Mau jadi sahabat ke, mau jadi teman ke, mau jadi FWB-an ke, terserah. Terserah lu maunya apa. Tapi after dari situ dia memperlakukan ceweknya Oke. seperti pas ada butuh doang datang, kalau nggak ada butuh pergi. Oh. Itu kayak gimana? Bajingan sih. Bajingan Sih. Bajingan tuh tidak selalu berurusan dengan merusak orang, merusak anak orang. Itu lebih bajingan daripada merusak anak orang, kata gue. Itu merusak mental ya. Mental sih. Hati seseorang dirusak sama harapan. Mending dia bisa bangkit. Kalau kagak bangkit, bunuh diri gimana? Gini-gini lagi tren loh. Gini-gini lagi tren loh. Gini-gini lagi tren loh. Gini. Asli loh. Untung orang terdekat lu nggak gini gitu. Untung orang. Tapi berarti kuat banget ya mental ceweknya. Asli loh, anjir. Dan cowok tuh, gue yakin kalau cowok yang nerima itu nggak akan terima.
Iya loh, bener loh. Kalau cowok yang ngalamin itu gue yakin gak akan terima. Woi, lu ngapain? Nah, gua nungguin lu kan. Gue nungguin keep sama lu. Gue nganterin lu, gue Iya. jemput lu. Jadi supir lu. Jadi supir lu. Jadi Tapi babu lu. ditanya komitmen. Kagak mau. Siap. Kurang ajar ya. Kurang ajar sih itu masih. Terus tapi lu pernah kan jadi ghosting juga? Maksudnya Gue gak pernah ngasih jadi hantu. komitmen sama orang. Iya. Gue pernah dulu tapi. Jadi hantu. Jadi hantu dulu. Sama anak IndiHome dong pacarnya. Iya, sama anak IndiHome. Terus gimana? Kenapa? Hal apa sih yang bisa bikin cowok tuh ghosting sama cewek? Kalau gue ya, Mm-mm. gue dulu murni ketidaknyamanan aja sih, kayak nggak ada hard connection gitu. Oh, nggak ada hard connection. Oke, berarti ada personality yang tidak sesuai kalian tuh, nggak nyambung gitu. Bukan personality aja sih, kadang gue lihat bapak dia galak gitu kan, mager aja gue. Berarti udah connect nih sama anaknya pas ngeliat bapaknya, tidak gitu. Kadang tapi tidak selamanya kayak gitu. Oh, tidak selamanya kayak gitu. Beberapa. Tapi ya kebanyakannya kayak gitu. Kebanyakan kayak gitu sih kan. Enggak juga sih sebenarnya. Terus selain itu apa? Enggak sih. Gue kalau misalnya ghostingnya dulu tapi ya. Sekarang kan nggak pernah. Iya, nggak pernah. Ya udah umurnya lah ya, itu masih berarti berapa, waktu umur berapa masih sering ghosting? Ya, masih belasan kayaknya. Belasan. Belasan. Berarti buat cewek-cewek yang pernah di ghosting sama dia, mohon maaf ya. Mohon maaf ya, saya minta maaf nih. Minta maaf. Kemarin kali ada yang nonton gitu ya, maafin ini, maafin ya. Karena waktu itu dia belum dewasa. Iya. Jangan doain aneh-aneh. Doainnya baik-baik aja gitu kan. Udah kok. Udah ngomongin karma lah. Udah nerima. Udah nerima, banyak banget ya. Banyak banget. Numpuk karma gue ya. Sampai pemimpinan gue banyak anjing. Nah, harusnya tadi kayak gini cuy, lepas. Iya, harusnya kayak gini. Ya udah ulang aja, ini aja. Ini aja udah. Terus apa sih yang akhirnya yang kayak dari suka ghosting tiba-tiba nih si Kang Ghosting tuh tobat? Kepentok apa sih Kang Ghosting nih? Karena makin lama makin males aja gitu, kayak misalnya gue mulai hubungan main-main doang gitu kan, ujungnya kagak jelas gitu kan. Iya. Terus juga gue mikir kayak gue udah tua. Iya. Ya gue tua. Anda tua dan Iya. saya masih muda. Gue tua gitu kan. Kalau misalnya gue masih mainin hati orang gitu kan, orangnya udah nyaman sama gue, udah sayang sama gue kan gue goblok brengsek gitu kan. Mau nyari apa lagi? Mau nyari kalau apa udah lagi tua? gitu kan. Karena kuliah udah beres. Belum sih sebenarnya. Duit ada tapi. Duit ada sih. Oh, ada. Ya, berarti udah tinggal cari calonnya yang mau berjuang Menerima. bersama Enggak. dan menerima. Menerima apa adanya saya. Berarti bukan berjuang dari nol ya? Berjuang bersama dong. Berjuang bersama. Kalau dari nol nanti pas udah di 100-nya nih, tiba-tiba ditinggalin. Janganlah, gitu. bapaknya aja ngebiayain dia tinggi loh. Masa gue bawa dia dari nol? Malu gue sama bapaknya. Iya, berarti Malu. emang harus siap ya Harus secara siap. finansial juga. Makanya kalau misalnya dulu sempat ngeghosting karena belum siap secara karakter ya. Secara bukan Pemikiran. karakter, mental gue kayak. Mental. Oh. Kan gini ya, mental orang tuh kan tidak bisa digambarkan secara umur, tapi secara pengalaman. Oke. Kebetulan pengalaman saya udah numpuk sih. Oh. Udah Jam ada- terbangnya udah tinggi. Jam terbang tinggi. Oke, berarti udah banyak sekarang sakit hati sama cewek. Sudah merasakan karma. Jadi buat teman-teman ya yang lagi nonton ini, Yang pernah jadi korban dia. pernah jadi korban saya mohon maaf ya. Enggak, gue kayak gini bukan so ganteng anjir. Iya. Tapi emang murni minta maaf aja gitu. Iya, murni minta maaf. Biar gue nggak berakhir mengenaskan gitu. Mumpung lagi Ramadan juga, mau Lagi lebaran. Ramadan juga, iya. Mohon maaf. Barangkali masih ada yang nyimpen rasa dendam, rasa sakit. Masih ada sih. Masih ada sih. Parah Pasti sih. masih Parah ada sih. Tapi ya semoga lah ya teman-teman Semoga. juga maafin dan ngemaklumin. Iya. Karena kan saya tidak berbuat aneh-aneh. Nggak pernah lah ya, nggak pernah. Pernah sih. Tapi maksudnya ya udahlah gitu. Yang lalu ya udah biar berlalu gitu. Ya udah bela berlalu, tapi minta maafnya dong. Minta maafnya harus ikhlas. Jadi Harus oke. ikhlas, harus benar-benar yang sadar bahwa Sadar. kamu tuh salah. Nah kan kita mau ngomongin kasus gitu. Kenapa kita jadi curhat gitu kan? Aneh gitu ya. Terus udah gitu curhat nunjukin gua. lu sendiri yang curhat terus. Aduh, parah. Jadi balik lagi ke kasus coba. Enggak, minta maaf dulu. Oh, ya udah, minta maaf dulu. Jadi gue minta maaf ya. Jangan pernah dendam. Tolong jangan pernah buat gue dapat karma terus. Enggak, jangan. Udah dapat, perih, sumpah, perih. Semoga sekarang gue lagi memulai hubungan baru ya.
lagi manis-manisnya gitu kan. Juga langgeng sama yang Langgeng. sekarang sampai nikah ya. Pengennya sih nggak gitu ganti-ganti. sih. Amin, doain Amin. aja yang terbaik. Terus gimana? Kalau misalnya gagal ya udah itu mah doa netizen. Berarti netizen jangan doain yang buruk-buruk ya, yang baik-baik aja terus. Terus balik lagi ke kasus nih. Mm-mm. Enggak, fokus aja fokus. Oke. Ke kasus. Kata lu, cowok kayak gitu brengsek gak? Brengsek banget menurut aku, karena dia tuh ngasih treatment yang bikin si cewek tuh baper ya. Baper. Dia nggak ngasih kepastian, dia nggak ngasih komitmen, Asli. tapi dia juga nggak ninggalin. Gak ninggalin, gak ngasih kepastian gitu kan. Gak ngasih kepastian, gak ninggalin. Tapi giliran ditanya hal-hal yang jelas dia menghindar gitu. Nggak, masalahnya gini, Ca. Lu 3 tahun ngapain sih sama gua gitu kan? Lu Wasting time. wasting time. Kalau enggak kan orang terdekat lu nih 3 tahun, Bro, bisa cari gitu, bisa Bisa cara cari yang lebih baik. yang serius. Mungkin dia udah nikah harusnya sekarang. Mungkin sih 3 tahun kan bisa aja kalau Nyicil PDKT dulu kan? 6 bulan, 6 bulan. kan, terus pacaran 2 tahun Iya. setengah kan. Nyicil Terus dulu tiba-tiba, kan? selama pacaran tuh nyicil buat Iya. modal nikah, sekarang Iya. udah nikah harusnya. Iya. Harusnya- Tapi kan karena ketemu cowoknya brengsek jadi Iya. Jadi buat cowok-cowok jangan brengsek lah. yang brengsek lah kasih Kalau orang-orang. kalau misalnya lu nggak mau komitmen, udah gitu. Mainnya sama waria aja gitu. Jangan sama cewek gitu kan. Kasihan anak orang Tapi gitu. kan waria sekarang juga Kalau di Thailand kalau di Thailand kan kan ada teman lu yang cium apa sama waria. kacau nih. Ini temanya apa? Temanya apa? Tapi itu temen lu gila ya, mesti gue tuh waria dicium. Waria dicium ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kan mungkin emang suka, jadi teman. Jadi Kan teman. mungkin ada Kita yang fine. saking akrabnya sama temen kan Kita cium-ciuman. iya, kita fine sama LGBT. LGBT Tapi kita tidak mensupport LGBT. nggak support dan nggak mau ngejudge sih kalau Iya, aku. kita tidak support, tapi kita tidak mau menjudge dan kita fine sama hal seperti itu. Kita lebih open minded lah. Oke. Mungkin teman lu masuk golongan pelangi ya? Nggak tahu sih, karena aku juga belum ini. Belum jadian ya dulu ya? Belum. Hampir ya? hampir Hampir. tertipu Hampir saya. tertipu. Badan keker ya tuh kan, wajah ganteng, taunya Wajah ganteng. gitu. Tapi taunya belok sis. Dan itu lebih sakit loh. Lebih sakit loh. Dia ngeghosting awalnya, Ngeghosting, oke. ninggalin, tiba-tiba upload. Hmm. Oh, berarti tahu mungkin Hmm. standarnya bukan standar. Maksudnya dia lebih menyukai Menyukai. personality yang seperti itu. Mungkin ceweknya ini lebih bikin nyaman kali ya Ya, dibandingkan lu. dibandingkan saya. Oke. Gitu. Wajar lah masih PDKT ini. Iya, kan PDKT itu tidak mungkin sama satu orang. Pasti mau PDKT cewek mau cowok banyak. PDKT itu is not only you. Bullshit kalau bisa PDKT cuma satu orang, bullshit. Sadar. 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 Harus sadar hidup You're not the only one. Nah, bener. Sadar aja PDKT mah. Makanya kalau misalnya PDKT jangan main sayang-sayangan, najis gitu. Wajar sih. Wajar sih, wajar. Kalau udah jalan 3 bulan kan 3 PDKT bulan. sayang. Tapi kalau paling sakit hati udah jalan 3 bulan lebih sampai setahun tiba-tiba ghosting. Tapi gue mah nggak pernah lama-lama. Karena ada cowok yang Ada kalau cowok. misalnya dia nggak mau Oke. ngasih kepastian sama orang, karena dia melihat bahwa dia suka sama cewek lain dan dia masih ngejar tapi nggak mau kehilangan sama cewek ini. Oke, intinya adalah buaya. Oh, buaya yang kayak Buaya. gitu. Buaya. Ada buaya yang nonton, tobatlah. Sebelum ditobatin sama pawang. Kalau udah tobat sama pawang pusing. Pusing. Pengalaman ya Mas. Pengalaman. Sekarang juga kayaknya nemu pawang sih. Nemu pawang. Tapi kan emang buaya kan harus ketemu pawangnya Iya. biar jinak Biar kan. jinak. Tapi dari situ kan yang awalnya bad boy, fuck boy jadi good boy. Iya, kalau good boy, kalau misalnya fuck boy, bad boy, bangsat boy. Itu nggak berubah. Nggak berubah itu. Nggak berubah. Naik level malah. Berarti naik level ya. Berarti belum ketemu pawangnya. Bukan belum ketemu pawangnya, takut nggak ada pawangnya. Kalau nggak ada pawangnya gimana tuh anjir? Susah tobatnya. Susah dong Susah. sobatnya, tapi pastilah ya. Pastilah. Jodoh itu kan cerminan Iya. diri. Pasti ketemu lah Ketemu. sama yang sefrekuensi. Iya. Barangkali kalau awalnya cowoknya fuckboy ketemu ceweknya yang fuckgirl. Iya. Itu kan jadi tobat ya. Ya tobat. Takut kan? Iya. Dulunya sering FWB-an, ketemu saya yang sering FWB-an. Udah tobat.
Tapi emang sering terjadi sih. Emang Sering terjadi di sering kota-kota terjadi. besar. Di kota-kota besar lah. Nggak usah sebut kota lah, Bandung contohnya. Sering terjadi seperti itu. Sering terjadi. Punya cewek tapi punya FWB-an. Sering terjadi. Punya cowok tapi punya FWB-an. Sering terjadi. Wow, saya terkejut. Jangan sampai seperti itu lagi. Nggak enak. Nggak enak. Oh, emang ada. Gua sih enggak. Gua sih enggak. Tapi ada lah ya Tapi yang ngerasain kayak gitu. Sepertinya ada sih. Soalnya pernah denger bisik-bisik gitu. Bisik-bisik ada yang kayak gitu. Kenapa sih? Karena kalau misalnya nemu FWB ya, FWB kan pasti identiknya benefit. Benefit kayak apa tuh? Benefit kan bisa dalam artian memanfaatkan seseorang dari berbagai hal. Berbagai konteks. Misalnya apa ya? Bantuin lu jadi supir dia, misalnya cowoknya jadi supir lu gitu kan. Itu FWB loh. FWB. Jadian kagak jadi supir iya. FWB. Jadian enggak ngerjain tugas iya. Iya, FWB. FWB itu tidak seperti yang Anda pikirkan. Kalau semua Iya. negatif image-nya, tapi kan ada yang misalnya dimanfaatkan secara finansial. Secara energi, pemikiran dan sebagainya, dan hal itu tuh rese sih menurut aku. Kalau misalnya yang dimanfaatinnya tuh cuman satu orang. Iya, makanya FWB tuh harusnya sama-sama enak sih. Sama-sama enak. Maksudnya enak tuh saling membantu lah. Saling membantu. Bukan yang lain. Dalam finansial ngebangun bisnis lah ya. Oke, contoh Terus itu. kayak itu kan harus membagi keuntungan yang sama. Iya sih. Harusnya ya. Tapi kan kalau misalnya yang jatuhnya cuma seorang doang yang untung kan nggak enak. Harus dua-duanya ya. Harus dua-duanya. Terus kalau misalnya masalah pemikiran. Terus FWB tuh nggak boleh baper nggak sih? Nggak boleh baperan lah. Maksudnya baperan tuh bukan bawa perasaan kayak jadi sayang cinta, enggak. Maksudnya jadi kayak sakit hati gitu kan. Kagak boleh lah. Menurut aku itu manusiawi ya. Kalau misalnya ngerasain dalam FWB itu rasa. Kok kita jadi bahas FWB sih? Kan kita mau bahas kasus. Lu kenapa nyambunginnya ke FWB? Nggak tahu. Apa karena emang udah malam? Absurd. Udah FWB aja. Lu udah ganti aja FWB. Ya udah. Oke lah, lanjut aja FWB udah. Udah, nanti potong. Nanti dicambung udah. Disambung. Tapi FWB buat lu tuh kayak gimana sih? Lu pernah nggak sih di zona FWB? Kalau gue pernah. Gue FWB-nya dalam konotasi positif ya. Iya, kalau konotasi positif gue pernah. Kalau konotasi negatif kayaknya belum sih. Kayaknya belum. Kayak belum mau. Nggak mau lah, gila lu anjir mau. Bisa digorok gue sama cewek gue yang kalau nonton. Gak ada kepala gue. Dikat. Parah sih, dikat aja. Nah, susah disekat, udahlah, apa sih, udah santai. Gak mau. Ulangin. Aduh, berarti FWB with benefits. Berarti friends with benefit tuh banyak banget ya, dalam artian gak semua hal yang berbau seksualitas. Iya, benar. Kalau itu sih, kalau misalnya seksualitas kan kita nggak menutup diri ya. Udah di umur segini pasti banyak banget yang tahu lah. orang yang kita kenal pernah kayak gitu atau gimana. Lingkungan kita juga pasti ada yang kita pernah. pasti ada yang pernah kayak gitu. Tapi FWB tuh seharusnya kan nggak punya perasaan ya. Harusnya nggak punya perasaan. Nggak punya perasaan. Tanpa perasaan lah. Tapi kan ujung-ujungnya nih biasanya FWB tuh dijadiin sebagai landasan PDKT. Setuju. Oh, setuju. Kadang bukan berpengalaman sih, bukan. Bukan. Tapi dengar cerita dari orang seperti itu. Oh, saya nggak pernah. Iya. Terus ketawa lu aja. nggak percaya gue. Aduh, Tuhan ampuni aku. Kita tuh mau jaim ya sebenarnya. Udah, kita tuh mau jaim itu udah. Kenapa sih anjir setnya? Salah. Udah awal lagi. Tek dari awal. Udah lanjutin aja lah. Enggak akan bener. Udah lucu ini, ratingnya pasti tinggi ini. Enggak. Dari awal lagi aja. Ratingnya ini tinggi. Sayang. Udah lanjut aja. Nanti ini di stop dilanjutin lagi gitu. Lanjutin lagi gimana? Yang awalnya ghosting the FWB.
yang FWB sering ngeghosting. Betul. Oh, berarti kalau udah nggak punya perasaan, udah nggak enak, ghosting. Udah nggak enak di ghosting. Maksudnya enak tuh kayak misalnya udah nggak nyaman kayak sudah Tapi tidak. kan ada beberapa orang yang kalau misalnya FWB nih, awalnya just for benefit, Just for benefit. tapi dia ternyata sadar gitu, dalam artian dia menemukan seseorang yang bisa ngasih nih kepastian sama dia, Betul. dan benefitnya juga yang awalnya Just for fun. just for fun gitu, dalam artian dia tuh ngambil keuntungan dari si orang ini, tapi tiba-tiba dia ketemu seseorang yang dia tuh pasti dan dia bisa ngasih keuntungan. Betul. Terus dia komitmen sama orang ini. Betul. Bisa aja dia kan jadi-jadian sama orang ini. Betul. Dan meninggalkan si ghosting ini. Betul. Si ghosting si FWB ini. Betul. Gak salah kan? Nggak salah. Karena Harusnya pamit gak? nggak usah. Nggak usah. Nggak usah. Karena FWB kan Karena FWB. sistemnya. Sistemnya. Tapi kalau sistemnya, gue bingung deh. Kalau sistemnya kayak ngedeketin PDKT, kan orang juga nggak bilang ya kita mau PDKT. Cuman ada beberapa perlakuan yang kita tuh seakan lagi dideketin gitu. Betul. Itu gimana pamitnya? Kan Pamitnya. mungkin ada cowok yang bingung nih, gue kan takutnya kegeeran, mau bilang aku pamit ya, takutnya kegeeran, dia nggak ngerasa dideketin. Kan ada cowok yang kayak gitu juga mungkin. Banyak sih, gue pernah mikir kayak gitu, kayak misalnya gue pamit nggak ya, takutnya gini, kan gue mau sendiri Cak, kalau misalnya gue pamit, ternyata kenapa kamu pamit, aku mah nggak baper sama kamu. Kenapa kamu pamit? Nah sih gak bisa. Nah sih jadi jalan mata GR pisan. Gak bisa sih mana itu. Kalau misalnya cewek yang gak sabar, nah sih gak bisa mana itu. Itu sabar oke. Jugujuk nanti pamitnya jugu. Kayaknya alasan ghosting itu kayak gitu Cak. Sepertinya seperti itu sih. Itu alasan ghosting yang tadi nggak kita sebutin, Yang kayak gitu, relate ya, yang kayak gitu. yang gabus. Itu sih. Karena gue Itu kadang sih. gue pernah ngalamin gitu kayak. Tapi pasti pernah, kayaknya bukan cowok doang sih yang ngeghosting, cewek juga pasti pernah. Ya kan lu ngeghosting. sebenarnya ratu ghosting. Cuma Gue bukan ratu ghosting, tapi dalam artian gini, gue tuh tipe orang yang kalau misalnya deket tuh emang ada beberapa orang yang deket, tapi kalau misalnya udah suka sama satu cowok, gue fokus aja sama cowok itu, dan mau cowok itu jadian sama gue atau enggak, ya gue udah menutup diri dari yang lainnya gitu. Ngerti gak sih? ngerti. Jadi kayak mau dianggap ghosting sama orang ya masih PDKT-an mah ya udahlah, yang namanya PDKT mau berharap apa, kecuali kalau udah in relation beda lagi. Ya udah, jadi intinya kasusnya itu adalah kasus ghosting tadi itu. Intinya cowoknya itu brengsek. Jadi kesimpulannya itu adalah jadi cowok jangan brengsek. Kalau misalnya lu emang nggak mau ngasih kepastian, apalagi lu PDKT sampai bertahun-tahun, udah mendingan lu pamit. Biar si ceweknya tuh bisa Nemu yang lebih baik. Jadi dia bisa mulai hubungan baru. Kayak jangan dia sosokan mau pamit, Tuh. sosokan gak mau disalahin, tapi malah bikin ceweknya tertekan. Iya. Itu kan salah. Jadi intinya daripada lu cuma ngeghosting nih, mainin hati cewek, ceweknya udah mikirnya only you, tapi elunya ternyata not only me, mendingan lu pamit. Kasih dia ruang buat dia nemuin orang yang mau serius sama dia. Tolonglah, jadi cowok jangan brengsek gitu. Jadi kalau misalnya udah suka nih sama orang, udah mau memperjuangkan orang itu, seenggaknya kasih kepastian. Kasih kepastian. Kalau misalnya nggak suka pun udah ngelihat kayak ceweknya baper, bilang maaf. Bilang maaf. Betul. Karena setuju. hal-hal yang sekecil itu tuh bikin mental orang lebih baik sih. Lebih baik. Meskipun awalnya pasti sakit banget, Berat. anjrit gitu, sakit banget nih orang tiba-tiba ninggalin gue, udah baper, udah apa. Tapi sebelum kejauhan, sebelum makin jauh, biasanya kan kalau makin jauh makin berharap makin sakit. Tapi kalau misalnya udah ada kata maaf dan sopan lah ya, dalam artian meninggalkan dengan pamit, ada sopan santun, itu biasanya akan dimaafkan sih, meskipun susah. Oke, podcast kali ini agak sedikit ngaco sih, absurd. Karena tiba-tiba kita ketawa-ketawa sendiri, tapi seru sih. Jadi karena temanya seru sih, kita bahas di podcast selanjutnya ya. Kita bahas apa di podcast selanjutnya? FWB. Dadah, bye-bye. Follow Instagram gua, follow Instagram dia. Jangan lupa subscribe, Comment and like. komennya jangan hujat ya, dadah. Dadah.